Bab 025. Setelah mendengar apa yang dokter itu bicarakan, Haris langsung memeluk tubuh istrinya dengan erat. Dia tak menyangka jika Milka sedang hamil dan dirinya akan menjadi seorang ayah. Milka membalas pelukan Haris dengan air mata mengalir di pipinya. Dia tak menyangka jika ada kehidupan baru yang sedang berkembang dalam tubuhnya. Karena tidak bisa mengungkapkan rasa bahagianya, wanita itu sampai menitikkan air matanya dalam pelukan suaminya itu. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu turut bahagia kecuali Reva. Wanita itu semakin cemburu setelah mengetahui kabar baik tersebut, namun dia masih memaksakan senyuman di wajahnya yang kelihatan garing itu. Ya, senyuman yang sangat jelas terlihat sedang dibuat-buat. Bahkan Sani terus melirik ke arahnya dengan berdecak kesal. Bahkan Pak Rai juga ikut memperhatikan setiap gerak-gerik wanita itu. Hanya saja Reva yang terus menatap ke arah Haris dan Milka yang masih berpelukan dirinya tidak menyadari jika sedang keperhatikan. Reva mulai merasakan dadanya semakin sesak, seakan ada yang mengganjal di dalam paru-parunya. Dia tak rela melihat pria yang dia cinta akan hidup bahagia dan memiliki bayi dengan wanita lain. "Sayang, kau menangis?" tanya Haris dengan melepaskan pelukannya pada istrinya setelah mendengar isak tangis lirih dari bibir istrinya. Haris menyeka air mata yang mengalir di kedua pipi Milka dengan ibu jarinya. "Aku bahagia, karena akan memiliki bayi denganmu," bicara dengan air mata mengalir semakin deras. Mengecup puncak kepala Milka, "Sayang, aku juga sangat bahagia. Kau tahu mama pasti kaget jika mendengar tentang kabar gembira ini karena sejak dulu dia sudah menginginkan seorang cucu dan kau memberikan apa yang dia inginkan." Haris kembali memeluk tubuh Milka dengan mengecup pipinya dengan lembut. Reva semakin terbakar api cemburu melihat Haris sangat menyayangi Milka, bahkan pria itu sampai tidak memperdulikan jika ada Reva di sana. Mata Reva berkaca-kaca dengan mulai mengepalkan jari-jari tangannya dengan kuat. Reva ingin sekali mendorong Milka sampai wanita itu keguguran, namun itu tidak mungkin dia lakukan karena jika dengan begitu maka Haris akan membencinya dan dia akan gagal untuk merebut hati pria itu. Reva mulai memutar otaknya dan merencanakan sesuatu yang jahat untuk Milka. Reva berjalan mendekati Haris dengan menyatukan giginya menahan emosi yang sedang membakar hatinya. "Milka, Haris. Selamat akan kehadiran anak kalian dan aku berdoa agar anak yang ada di jalan kandunganmu sehat selalu." Reva bicara dengan menahan emosinya yang seakan mau meledak. "Aku berdoa agar janin itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi," gumam Reva dalam hati dengan memasang senyum di bibirnya. "Sayang, siapa wanita ini? Apakah dia sahabatmu?" tanya Milka dengan menatap ke arah Haris. "Aku lupa memperkenalkannya padamu sayang, dia Reva, sahabat masa kecilku. Beberapa tahun yang lalu keluarganya pindah ke luar kota dan baru tadi dia kembali ke Indonesia dan mengikuti meeting," jelas Haris dengan melingkarkan tangannya di pinggang istrinya. Melihat akan hal itu Reva semakin tak kuasa menahan kecemburuannya, wajahnya seakan sedang ditelan api cemburu yang begitu membuat tubuhnya sampai merasa gerah. Pak Rai terus memperhatikan Reva. Asisten itu sudah bisa menebak sorot mata Reva saat menatap Milka penuh dengan kebencian yang dalam. Entah bagaimana dengan Haris karena pria itu masih bersikap wajar setiap menjawab ucapan Reva tadi. "Perkenalkan, aku Reva, sahabat baik suamimu," ujar Reva dengan mengulurkan tangannya. "Aku Milka. Hei, kita tadi sudah bertemu di tempat meeting kan, pantas saja sejak tadi kau terus menatapku," balas Milka bicara apa adanya. "Ya, kau benar," menjawab sekenanya saja Haris. "Milka, aku pamit pulang dulu ya karena masih ada hal yang harus ku selesaikan." "Ya, hati-hati di jalan Reva," sahut Milka dengan senyum tipis di bibirnya. Selesai bicara Reva langsung keluar dari ruangan itu. Sani mendekati Milka dan mengucapkan selamat atas kehamilannya itu. Pak Rai juga mengucapkan selamat pada majikannya. Selesai bicara Okrai segera mengikuti Sani keluar ruangan setelah melihat isyarat tangan Sani, yang menyuruhnya untuk mengikutinya. Pak Rai menganggukkan kepalanya pelan tanda jika dia tidak merasa keberatan dengan permintaan Sani barusan. "Ada apa?" tanya Pak Rai dengan menatap ke arah Sani. "Apa kau lihat tadi wajah penyihir itu?"
dia pasti sedang cemburu dengan Milka kan? Pak Rai terpingkal-pingkal setelah mendengar Sunny memanggil Reva dengan sebutan itu. Maksudmu Nona Reva? Jelas dia siapa lagi? Bicara dengan nada suara terdengar kesal, dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang buruk pada Milka. Aku takut jika sahabatku sampai terluka karena kecemburuannya, bicara dengan mengerutkan keningnya. Kau tenang saja, hal semacam itu tak akan terjadi karena aku akan menjaga nona muda, dan janin yang ada di kandungannya. Ucapan Pak Rai membuat Sunny merasa lega. Selesai bicara, Sunny pamit masuk kembali ke dalam ruangan mereka. Sedang di sepanjang jalan para wanita sedang menatapnya dengan wajah kepo dengan apa yang Sunny bicara dengan Pak Rai dan juga pasti mereka sangat ingin tahu kenapa presidir mereka sampai begitu perhatian pada Milka. Di lobi, Reva baru saja menuruni eskalator dan dia berjalan dengan sangat cepat, dengan menggertak gigitan dengan kuat karena kekesalannya yang tidak bisa dibendung lagi. Sampai dia tak melihat jika Wenda sedang berjalan ke arahnya dengan wajah kelihatan gelisah. Jelas Wenda merasa gelisah karena dia memikirkan tentang Milka yang pingsan tadi setelah meeting selesai. Reva, sapa Wenda dengan berjalan ke arah wanita itu. Reva langsung melihat ke arah wanita yang memanggilnya tadi. Mama, panggil balas Reva dengan mempercepat jalannya, kemudian mereka berdua saling berpelukan. Ya, Reva sejak kecil seperti putri Wenda sendiri dan dia sudah terbiasa memanggil Wenda dengan sebutan yang sama dengan Haris. Wenda juga sangat menyayangi Reva karena waktu kecil anak itu sering sekali bermain di rumahnya bersama dengan Haris. Namun saat Reva pindah ke luar negeri, Wenda merasakan kesepian hingga akhirnya Milka muncul dan mengobati kesepian dalam dirinya itu. Semua orang yang ada di lobi menatap ke arah Wenda dan juga Reva yang saling berpelukan. Wenda dikenal dengan ketegasannya yang bahkan bisa dikategorikan kejam dalam memberikan pelajaran pada para pekerjanya, namun jika di hadapan Milka hal tersebut justru tidak pernah terlihat. Milka bahkan tidak mengerti jika Wenda adalah seorang nyonya besar yang kejam dan tidak tahu ampun jika sedang menghadapi musuhnya. Semua karyawan kantor itu masih sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing dengan mata sesekali melirik ke arah keduanya. Kantor itu sepi seketika saat Wenda mulai masuk ke lobi. Riuh-piuh para pekerja yang tadinya sedang sibuk berbicara sekejap langsung berubah hening karena empuhnya perusahaan telah datang. Lihat itu, mungkin saja Nona Reva adalah kekasih Pak Haris. Selama bekerja di sini aku tidak pernah melihat nyonya besar sampai bicara dengan seakrab itu dengan seseorang, bahkan dia biasanya selalu memasang wajah datar dan angkuh jika sedang berkunjung ke perusahaan. Sahut para pekerja Haris gibah online dari ponsel mereka masing-masing. Mama, kau datang ke sini. Ada masalah apa sampai Mama sepertinya sedang terburu-buru? Tanya Reva dengan melepaskan pelukannya. Tadi Pak Rai menelepon Mama bilang jika nak Milka tadi pingsan. Jawab Wenda dengan wajah kelihatan khawatir. Sial, wanita jalang itu bahkan sekarang merebut hati Mama Wenda. Gumam Reva dalam hati dengan mengegam jemarinya. Oh, dia sudah selesai diperiksa oleh dokter Ma. Jelas Reva dengan tersenyum manis mencoba menyembunyikan kebencian yang ada di dalam dirinya. Benarkah? Syukurlah kalau begitu. Wenda bicara dengan bernafas lega, lalu dokter bilang apa? Imbuh Wenda yang mulai penasaran. Milka hamil 2 minggu, itu yang dokter bilang. Jelas Reva dengan menelan salivannya yang terasa getir setelah mengucapkan akan bencana yang membuat hatinya terbakar. Wenda sangat bahagia setelah mendengar penjelasan dari Reva. Setelah Reva berpamitan dengannya untuk pulang, Wenda berjalan menuju eskalator dengan langkah kaki terburu-buru. Dia sudah tidak sabar untuk melihat calon menantunya itu. Setelah tiba di depan ruangan Haris, Wenda segera memutar gagang pintu dan masuk ke dalam ruangan tersebut. Milka dan Haris sedang berbincang-bincang sejak tadi. Milka mau melanjutkan pekerjaannya, namun Haris melarang istrinya untuk bekerja karena janin yang ada di dalam kandungannya masih dalam kondisi yang sangat rentan akan keguguran. Milka merengek dan terus memohon agar suaminya mengizinkan dirinya untuk lanjut bekerja, namun Haris masih juga tidak mengizinkan istrinya untuk meninggalkan ruangannya. Hingga Wenda masuk ke dalam ruangan tersebut,
dia langsung memeluk tubuh Milka yang sedang duduk dengan menyandarkan punggungnya di ranjang. Wenda bahkan mengecup kedua pipi menatunya itu karena penantinannya selama ini telah terwujud, bahkan Wenda sampai terdiam beberapa saat dengan mengusap perut Milka yang masih datar. Wenda sudah tidak sabar dengan perkembangan Milka, namun beberapa saat kemudian Milka mulai merasa perutnya seperti diaduk-aduk. Dia bangun dari ranjang dan dengan sempoyongan berjalan ke arah kamar mandi yang ada di dalam ruangan itu. Haris dengan sigap segera memapa istrinya masuk ke dalam kamar mandi. Milka mengarah menuju wastafel dan tanpa sungkan dia langsung memuntahkan isi di dalam perutnya. Haris masih berdiri di belakang istrinya dengan memijat pelan punggung leher wanita itu. Namun yang tak disangka-sangka, Haris malah ikut merasa mual karena melihat Milka muntah di hadapannya, padahal Haris sudah tidak melihat ke arah dalam wastafel itu, tapi tetap saja perutnya seakan juga ikut diaduk-aduk. Milka melirik ke arah pria tersebut yang mulai berkeringat dingin, bahkan tangan Haris juga sampai terasa dingin karena menahan rasa mual di perutnya. "Hei, keluarlah sana, aku masih ingin di sini," ujar Milka dengan melirik ke arah Haris yang terlihat menyeka pelan keringat di jidatnya. "Aku mau menemanimu, sudahlah jangan hiraukan aku," cetus Haris dengan mengerutkan keningnya. "Aku tidak mau kita muntah bersama nanti," ejek Milka dengan menarik salah satu senyumannya. Milka masih memperhatikan suaminya padahal dia sendiri masih merasa sangat mual. Dari luar Wenda mendengarkan perdebatan keduanya dan dia segera masuk ke dalam kamar mandi menggantikan Haris untuk menjaga Milka. Haris menuruti keinginan Wenda dengan berat hati. Sebenarnya Haris sangat ingin menemani istrinya di saat kondisi seperti ini, namun apalah daya dia memang tidak terbiasa dengan hal seperti itu. Bahkan Haris pernah sakit panas semalaman karena teman satu kelasnya muntah tepat di sepatunya. Haris yang waktu itu masih kecil langsung ikut muntah dan sampai sakit selama 2 hari. Haris sudah terbiasa dengan lingkungan yang bersih sehingga dia sangat membenci sesuatu yang kelihatan kumuh dan juga tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu karena sejak kecil Haris telah menjadi anak kolong merat, jadi dia tak pernah hidup susah ataupun menjamah tempat yang terbilang kotor ataupun bisa dibilang kumuh. Bahkan waktu di rumah Milka saja Haris sampai merinding bukan main, padahal dengan jelas rumah Milka walaupun kecil tapi juga sangat bersih dan juga sederhana. Di luar kantor Haris. "Hei, apakah kalian tahu? Aku tadi tak sengaja dengar jika Milka sedang hamil. Itu pasti anak haram dia dengan banyak pria di luar sana," ucap Intan pada teman kantor Milka. "Benarkah? Wah, dia benar-benar tidak tahu malu, dia bahkan mencari perhatian pada Presdir. Aku sangat yakin jika Nyonya Besar datang kemari karena masalah tersebut," sahut teman lainnya dengan sangat antusias untuk bergosip. "Pasti sebentar lagi wanita itu akan segera didepak dari kantor ini, kita lihat saja nanti," sahut Intan dengan wajah berapi-api. Ketika mereka sedang asyik gibah, Pak Rai melirik ke arah mereka dari eskalator. Sontak mereka semua langsung kabur dan kembali melanjutkan pekerjaan mereka masing-masing. Dengan melihat sorot mata Pak Rai itu sudah membuat mereka merinding, seolah-olah sedang ada makhluk tak kasat mata yang sedang menguntit mereka yang sedang bergibah. Pak Rai sangat ramah dan murah senyum, tapi jika sedang marah dia akan berubah menjadi malaikat pencabut nyawa, dan karena sebab itulah para pegawai itu lebih memilih aman daripada harus terkena ceramah Pak Rai yang bisa membuat mereka berubah menjadi gelandangan dengan sekejap mata. Pak Rai menarik salah satu senyumnya setelah melihat para wanita itu kocar-kacir kabur menyelamatkan diri dari amukannya. Pak Rai sedang merasa bahagia karena mendengarkan jika majikannya akan memiliki seorang bayi, jadi dia dengan sengaja membiarkan semua orang lolos kali ini. Weta Hotel. Reva tinggal di Weta Hotel selama dia masih berada di Indonesia. Kamar yang tadinya terlihat rapi dan sangat indah dengan spray berwarna putih, kamar yang berada di lantai paling atas itu adalah kamar yang sangat mewah dan malam harinya bisa melihat seluruh kota dari teras yang ada di dalam kamar tersebut. Reva sengaja memesan kamar tersebut karena awalnya dia mau mengajak Haris untuk menemaninya bermalam di sana, namun yang terjadi tidak sama dengan apa yang telah dia rencanakan.
Reva tak pernah menyangka jika Haris benar-benar melupakannya dan sudah mencintai wanita lain. Piar, piar. Reva marah dan dia melempar semua peralatan make up yang ada di atas meja riasnya. Reva mengacak-acak rambutnya dan dengan menangis terseduh-seduh wajahnya yang cantik kini tidak terlihat lagi. Dia terus memangis karena hatinya sangat sakit jika mengingat Haris berpelukan dengan wanita lain di hadapannya, bahkan bayangan tersebut seolah tersimpan rapi dalam memori otaknya. Kamar yang terlihat mewah dan indah itu tidak bisa membuat penghuninya merasa tenang, bahkan kamar itu sangat nyaman untuk ditempati, tapi ternyata Reva tidak merasa seperti itu. Brengsek kau Milka, kenapa kau harus hadir dalam kehidupan dan juga Haris, seharusnya aku yang menjadi istrinya, tapi kenapa kau yang menjadi istrinya? Bukankah kalian hanya menikah kontrak saja, tapi kenapa harus benar-benar memiliki seorang bayi? Reva marah dengan melempar bantal dan guling ke sembarang arah. Aku akan merebut kembali apa yang menjadi milikku, kau lihat saja. Mama Wenda akan lebih percaya padaku daripada dengan wanita yang hanya mengincar harta seperti dirimu. Reva beranjak dari ranjang dan langsung menuju meja riasnya. Wanita itu menyisir rambutnya dengan jari tangan dan dia seolah sekarang sedang mengumpulkan kepercayaan dirinya untuk mendapatkan hati sahabatnya. Reva memang cantik dan juga dia anak dari sahabat baik Wenda, dan hal tersebutlah yang membuat Reva memiliki hal untuk bisa menjatuhkan Milka dengan mudah. Entah apa yang direncanakan oleh wanita itu, namun itu pasti bukan hal yang baik jika dilihat dari seniman evil yang keluar dari bibirnya. Ma, bisakah kau melakukan hal ini untukku? Ucap Reva di dalam telepon setelah ibundanya yang ada di luar negeri mengangkat panggilan telepon darinya. Sore hari, Milka dan Wenda berjalan keluar dari ruangan presdir. Semua karyawan menatap ke arah Milka dengan mata sinis. Haris tidak tahan melihat istrinya dipandang seperti itu. Dia segera mengendong Milka yang berada di hadapannya. Milka berjalan dengan sangat pelan karena dia merasakan tubuhnya semakin melemah dan seakan tak memiliki tenaga hanya untuk sekedar berjalan kaki saja. Semua pekerja pria dan wanita bahkan Kiki juga ada di sana hal itu terjadi. Wenda tersenyum tipis melihat perlakuan anaknya itu. Bagaimana mungkin pria dingin sepertinya bisa bersikap romantis di hadapan banyak orang? Itu adalah hal yang sangat langka terjadi. Kalian semua lihat apa? Teriak Haris dengan masih membopong Milka. Semua pegawai langsung menundukkan pandangannya, mereka tidak berani menatap mata presdirnya itu. Besok adalah hari Jumat dan kalian harus datang ke Hotel Marriott untuk menghadiri pesta, perintah Haris dengan masih menatap ke arah Milka. Turunkan aku, lihatlah mereka semua melihat kita. Gerutu Milka dengan nada suara terdengar lemah dalam pelukan suaminya. Karena dia muntah dengan terus-menerus dan itulah yang membuat kondisinya melemah seperti ini. Maafkan saya Pak Haris, memangnya akan ada pesta apa? Tanya salah satu pegawai dengan suara putus-putus. Besok kalian semua akan tahu. Jawab Haris dengan kembali melanjutkan jalannya. Haris pergi dengan meninggalkan para pegawai yang sedang menerka-nerka dengan apa yang akan terjadi besok di hotel, namun mereka masih belum menyangka jika Milka adalah istri pemilik perusahaan itu. Karena mereka mengira jika Reva yang akan menjadi istri Haris. Kiki hanya melihat ke arah Haris yang sedang mengendong wanita yang dia cinta dengan wajah datar, namun Kiki sepertinya sudah menyerah untuk mendapatkan hati wanita itu setelah mengetahui kabar jika Milka tengah hamil, tapi tak dapat dipungkiri jika Haris masih mencintai Milka dan cinta tidak akan bisa pergi secepat dia datang dan menetap di hati seseorang. Milka terus berontak dalam gendongan Haris. Wanita itu minta turun dari gendongan suaminya karena dia melihat semua pegawai yang ada di sana menatap ke arahnya dengan pandangan sebelah mata. Presdir, aku mohon turunkan aku, renggek Milka menatap ke arah Haris dengan wajah memohon. Panggil aku suamimu, sahut Haris dengan mengecup bibir wanita yang ada di dalam gendongannya itu. Sontak mata semua pegawai yang menyaksikan hal tersebut langsung melotot kaget, mereka pasti tak menyangka dengan apa yang diucapkan oleh Haris barusan, jangankan mereka, Milka sendiri juga tak menyangka akan hal tersebut. Milka tak mengira jika Haris mengungkapkan hal tersebut dengan cara ekstrim seperti ini.
Lihat itu, wajah semua pegawai sampai merah padam karena patah hati. Mereka pasti sedang patah hati massal karena melihat pria yang selama ini diincar oleh banyak orang telah menikah dengan Milka. Wenda dan juga Haris segera membawa Milka pergi keluar dari perusahaan itu. Sedangkan di dalam kantor semua pegawai sedang menatap ke arah Milka dengan menggigit card mereka karena merasa kesal dengan kenyataan yang ada. Sedangkan Kiki masih memasang wajah datar dan ikut meninggalkan kegaduhan dalam kantor tersebut.